Saat istri saya mengandung usianya 4 bulan, minggu lalu dia kesurupan. Sebisa saya membacakan ayat kursi 2 kali, membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Alhamdulillah ba'da subuh sadar. Lalu hari berikutnya istri saya bermimpi, dalam mimpi tersebut ada sosok laki-laki yang memberikannya kain kafan. Tidak lama berselang istri saya terbangun lalu melihat sosok laki-laki tersebut memegang bayi yang sudah wafat. Apa maksud mimpi tersebut Ustaz? Bagaimana mengatasi kesurupan dengan sunnah? Tentu ini menandakan mimpi tadi, menandakan isyarat memang orang itu yang menyihirnya. Dan caranya adalah jangan berhenti meruqyah, jangan 1-2 kali. Ruqyah terus. Dan saya sarankan buku ini harus wajib dimiliki. Buku ini harus diwajib dikantongin selalu. Apalagi Anda tadi mengatakan istrinya terganggu, ini penting sekali, harus selalu dibacain. Bacain ayat tersebut sampai Allah SWT memperlihatkan nanti akan binasa orang itu atau syaitan itu, gitu kan? Itu memang gangguan-gangguan syaitan yang sering mereka perlihatkan itu pocong, kain kafan, memang begitu dalam mimpi. Semua ganggu syaitan. Tidak usah merasa terganggu, cukup dibacain terus, insya Allah. Dan istri Anda juga ini usahakan membaca. Coba ungkap dari dia, apakah dia pernah belajar tenaga dalam, dia pernah ke orang-orang tadi dukun-dukun itu, atau dia pernah diberikan sesuatu yang dianggap oleh keluarganya disimpan supaya rumah tangganya langgeng, apa saja. Kalau ada ambil dari dia, bilang ungkapkan apa adanya, disampaikan, diberikan, kemudian dimusnahkan. Setelah itu insya Allah rutinkan ruqyah, terutama dia sendiri, si istri, suruh lakukan. Insya Allah dalam beberapa hari dengan izin Allah setelah berdoa, setelah ruqyah, nanti Allah akan lihatkan di dalam mimpi dengan izinnya kalau setan-setan dan dukun atau penyihir itu akan meninggal dunia, akan mati, diperlihatkan itu, gitu kan? Saya pernah meruqyah salah satu kerabat saya, kemudian akhirnya saya mimpi malamnya setelah meruqyah itu ada seorang penyihir. Saya tiba-tiba berada kayak di sebuah apartemen dan saya masuk, orang ini perempuan, ibu-ibu lagi bagi-bagiin ke pasiennya buhul-buhul itu, gitu kan? Dalam mimpi itu saya melihat dia kayak melotot atau lihat saya bacain ayat kursi, sampai saya lihat dalam mimpi itu dia terbakar, hangus. Waktu saya bacain ayat itu, saya baru tahu ternyata semalam saya sempat membantu salah satu kerabat saya. Jadi memang dengan izin Allah mereka bisa terbunuh dengan cara itu, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibacakan saja, itu permainan syaitan, tidak perlu khawatir. Dibacakan dan usahakan kalau istri antum ini punya buhul harus dimusnahkan. Bagaimana dengan dosa memfitnah orang lain berbuat syirik besar? Apakah otomatis membuat si pemfitnah ini keluar dari Islam? Tentu saja tidak. Ya, tidak. Dia berdosa kena fitnah. Nanti kita bahas di dosa fitnah itu. Dia berdosa dan dia harus minta maaf, dosa kepada manusia. Kalau orang itu tidak berbuat, dia harus minta maaf dan dia harus luruskan tuh isu yang sudah tersebar. Kalau enggak maka dia tetap berdosa. Ini dosa besar, nggak boleh. Dia tidak dikatakan keluar dari Islam. Saya punya kakak, dia bisa tahu kejadian di hari depan tanpa belajar, seperti melihat kilasan film. Bagaimana cara kakak saya hilangkan hal tersebut? Karena itu mengganggu kehidupannya. Ini harus ditanya, Kak. Ini tentu bagian dari gangguan syaitan. Gangguan syaitan. Dia harus ruqyah. Harus ruqyah. Dan saya sudah bilang tadi, ruqyah, beli bukunya, judulnya Doa-Doa Ruqyah. Terbitan Pustaka Ibnu Umar, Rp10.000 harganya. Beli. Semua teman-teman harus punya, tuh kantongin, baca. Ya, pada saat merasa terganggu dalam ada obat bagaimana menangani sebelum kena sihir, bagaimana menangani setelah kena sihir, bagaimana menangani kalau kena ain, sebelum kena ain, mata panasnya orang, hasutnya. Disaku dan bisa dibaca. Maka baca itu. Saya sarankan kepada kakak antum ini, kakak anda ini baca. Baca doa ruqyah itu sebelum tidur, dibaca, minta kepada Allah SWT disembuhkan. Ini gangguan syaitan ini, harusnya dihilangkan ya. Dan perlu ditanya, kakak ini dia selama ini pernah lakukan sesuatu enggak? Seperti misalnya dia pernah kayak tadi mandi, atau dia pernah berguru dengan seseorang, tenaga dalam lah, ditanamkan sesuatu kah? Ini harus dia harus ungkap. Kalau memang itu iya, dia harus taubat dan dia harus musnahkan. Semua cairan-cairan yang disimpan, buang. Alirkan di air, gitu kan? Itu tidak boleh semua ada di rumah. Tulisan-tulisan semua dimusnahkan. Dan buhul-buhul atau barang-barang yang dibawa ke rumah teman-teman, kalau dia sifatnya tulisan, maka ataupun apa saja benda sebelum dimusnahkan, biasanya musnahkan itu paling afdal, paling baik kalau dibakar ya. Kalau cairan dialirkan. Itu dibacakan surah Al-Falaq sama An-Nas, kemudian ditiupkan, lalu kemudian dengan niat membatalkan sihir itu, lalu kemudian dimusnahkan. Allah alam, itu yang saya tahu.
Ustaz minta tolong dijelaskan tentang masalah korin dan apa hikmah dari korin yang selalu mencintai manusia, dan bisakah korin diusir dari manusia? Korin itu memang Nabi SAW jelaskan, ada memang korin, kalian didampingi oleh korin, syaitan yang memang Allah titipkan gitu kan, yang selalu membisikkan keburukan. Ini semua karena permintaan iblis ya, yang ingin menyesatkan manusia, maka Allah SWT izinkan dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan, dia tidak bisa buat apa-apa, dia hanya bisa membisikkan. Makanya ketahui kedoknya, semua bisikan buruk, melakukan pelanggaran agama, jauh itu dari korin, jangan diiyakan, dari syaitan itu. Udah selesai, dia nggak bisa buat apa-apa, dia nggak bisa paksain kita berbuat dosa, dia nggak bisa cekik kita, tarik tangan kita, nggak bisa, dia nggak bisa buat apa-apa, cuma itu saja. Jadi dan dia tidak bisa seperti apa yang dikatakan tadi, dia nggak bisa mengganggu apapun kecuali cuma bisikan, dan dia tidak bisa menjelma menjadi seperti kita, tidak ada. Apakah ain atau mata panas masuk di kategori sihir? Sebenarnya tidak dikatakan sihir kalau ain, penyakit lain. Karena sihir memang adanya interaksi antara si jin sama manusia menggunakan ilmu yang namanya sihir. Kalau ain itu lahirnya dari hasud, dari penyakit hati. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, inna lil aini lal haq, mata panas itu benar terjadi. Masa panas ini kalau ada orang yang terbiasa hatinya hasud, iri terus dengan orang. Kalau orang punya mobil, dia yang merasa terbebani, seakan-akan beban mobil yang 1 ton itu beban di pundaknya. Orang beli AC, dia yang kedinginan, gitu kan. Orang beli kulkas, dia yang kesakitan. Gimana? Tidak ada hubungannya sama dia. Terbiasa hasud. Allah kasih orang anak lucu, anaknya tidak, oh dia hasud lagi. Ini berbahaya. Kalau dibiarkan dalam hati, dia bisa berpengaruh kepada penglihatan mata. Jadi kalau setiap dia lihat sesuatu, itu bisa merusaknya. Makanya pernah ada sahabat yang lagi mandi, kebetulan sahabat ini punya fisik yang Masya Allah, kulitnya putih bersih, orangnya gagah sekali. Dan zaman dulu orang, maaf, tidak punya WC atau kamar mandi di rumah. Mereka kalau mau mandi atau ke WC, termasuk Nabi SAW, itu ke padang pasir, gitu kan. Lokasi padang pasir, mereka ke sana, lalu mereka tutup dengan pelapa-pelapa kurma, lalu kemudian mereka menyelesaikan hajatnya di situ. Memang zaman dulu mereka tidak punya sistem, dan Alhamdulillah kita sekarang sudah ada dalam rumah, gitu kan. Itu dulu di luar rumah. Maka ada seorang sahabat lagi mandi dan orang ini punya kelebihan fisik. Lewatlah sahabat yang lain yang punya penyakit ain nih, suka hasud dengan orang. Maka dia waktu lihat, sepintas melihat dari atas pundak ke atas, maka dia lihat orang ini putih sekali. Lalu dia mengatakan, anak gadis pun yang dipingit tidak ada seputih kamu kulitnya. Hasud. Tiba-tiba orang yang mandi tersebut pingsan, jatuh. Maka sampailah berita kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa tadi yang melihatnya orang ini waktu lagi mandi? Dikatakan si fulan, dipanggil oleh Nabi SAW. Kata Nabi, halla barakta, tidakkah kau mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, ini dengan kelebihan yang Allah kasih, semoga Allah berkahi. Maka orang itu pun terdiam. Lalu kata Nabi SAW, berwudulah, disuruh wudu, lalu air wudunya disiramkan ke orang yang kena ain tadi, gitu kan. Waktu kena air, maka dia bangun tiba-tiba. Nah ini ain, dia menyerupai sihir, tapi sebenarnya bukan sihir. Dia bukan sihir, dia memang karena hasud seseorang. Dan cara pengobatannya juga dengan ruqyah. Ain juga di ruqyah, dibacain ayat. Paling efektif kalau ditahu siapa yang menghasutnya, siapa orang yang tidak nyaman sama dia itu, disuruh wudu, air wudunya dipakai mandi. Sebagaimana tadi Nabi SAW praktikan kepada sahabat ini, gitu kan. Tapi dia bukan bagian dari sihir yang saya tahu. Apakah meminta doa atau didoakan ke ustadz atau kiai, kemudian kita diberi air putih atau serbuk kopi, kemudian disuruh untuk meminumnya, termasuk syirik? Sebenarnya tergantung ya, karena meniup sesuatu ke air untuk diminum itu, kalau fungsinya untuk ruqyah itu boleh. Tapi kalau umumnya doa, itu tidak pernah ada anjuran. Jadi doain apa saja terus ditiup air itu nggak pernah ada anjuran. Tapi kalau untuk meruqyah, memang untuk mengobati, ini memang pernah, gitu kan. Ada beberapa riwayat yang tersebutkan khusus untuk mengobati orang yang keracunan dan kena sihir atau kesurupan. Itu memang ada anjuran, difokuskan ke situ. Ustaz, saya punya jimat, ketika saya ikut pengajian, saya buang semua tanpa kecuali, tapi sebelumnya ada gotri. Apa ini gotri? Yang dimasukkan ke dalam tubuh saya. Gimana caranya supaya saya taubat nasuha? Sama tadi ya, taubat nasuha, taubat kepada Allah SWT dengan 3 syarat. Imam Nawawi mengatakan, tinggalkan dosa itu seketika, jangan lagi berhubungan dengan itu seperti tadi sudah diucapkan itu. Yang kedua sesal, yang ketiga janji sama Allah tidak mengulanginya. Di mana tempat yang ditanamkan, mungkin yang dimaksud adalah mungkin benda dimasukkan, batu atau apa saja ke dalam tubuh seperti susuk dan seterusnya. Bacain ayat ruqyah di tempat itu terus menerus sambil diusap, insya Allah keluarin dengan izin Allah. Pengalaman selama ini
keluar semua itu. Akan keluar. Kadang-kadang dia jatuh sendiri pada saat tidur, keluar dari tubuhnya, gitu kan. Maka itu insya Allah kuasa Allah bisa, atau dia keluar dari muntah, ya. Banyak terjadi. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Terkadang kita melihat orang menempel tulisan Bismillah dalam bahasa Arab dan sebagainya di motor atau mobil. Apakah itu dikatakan sebagai jimat untuk terhindar dari bahaya? Tentu tergantung niatnya ya. Kalau Bismillah ditempel stiker misalnya, atau doa keluar rumah, atau la ilaha illallah, atau simbol keislaman, itu tidak ada masalah insya Allah. Asal dia bukan menggunakan itu untuk menyelamatkan dari masalah. Tapi misalnya dia taruh Bismillah di setirnya karena dia niat setiap dia memulai supaya dia teringat, itu boleh. Tapi kalau dianggap stiker itu bisa berikan manfaat kepada dia, itu tidak benar. Karena saya sudah pernah bilang, ayat kursi sebesar 10 kali 10 meter pun di rumah kita tidak bisa mengusir syaitan. Al-Quran pun dengan lengkap ditaruh tidak akan bisa mengusir syaitan. Kecuali kalau dibaca, gitu kan? Kecuali kalau dibaca. Apakah mungkin profil feature atau foto yang kita pasang di media sosial bisa dijadikan media sihir? Sangat bisa. Dan mulai sekarang jangan pasang foto. Untuk apa? Hari ini foto pakai baju biru, besok baju merah, besok baju hitam. Untuk apa? Untuk dipuji sama orang, ganteng ya, cantik ya, sebatas panjang lidahnya, tapi itu bisa jadi media sihir. Karena foto itu adalah cara yang termudah untuk menggunakan sihir, gitu kan? Rata-rata seperti itu. Maka saran saya jangan, hati-hati, gitu kan? Kalau darurat di KTP, di SIM, masalah lah, gitu kan? Di ijazah, itu diperlukan. Jadi nggak usah terlalu banyak pamer sana sini, nggak perlu, gitu kan? Karena ini berbahaya memang. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa hukumnya membuka tali pocong mayat sebelum dikubur? Ini kita masalah syirik, sebentar rumah tangga, sebentar ini, kemana-mana pertanyaannya nih. Dan membuka wajah mayat sehingga menempel ke tanah. Ya. Sebenarnya masalah ikat tali dibuka atau tidak itu tidak ada masalah. Masalah talinya. Dan ini saya sarankan tidak usah dibilang pocong, karena ini pocong sudah negatif. Gitu. Jadi memang tali kain kafannya, gitu kan? Tali kain kafan itu tidak ada masalah, dibuka atau enggak itu enggak ada masalah. Setahu saya, Allah alam, itu enggak, itu kan diikat juga supaya tidak terbuka aja kainnya kan gitu. Tapi memang ada anjuran untuk bagian wajah itu dibuka pada saat ditaruh di kuburan. Itu yang saya tahu. Tapi tali itu saya tidak pernah tahu dibuka atau enggak gitu. Di rumah saya jika ada yang ingin mengadakan acara, contoh pernikahan beberapa hari sebelum acara, mereka datang ke tempat orang tua setempat atau kiai membaca Al-Quran kecil, lalu didoakan oleh beliau, dan ketika pulang Al-Quran tersebut diletakkan di atas pintu bertujuan agar saat acara tidak turun hujan. Apakah ini termasuk hal yang salah? Salah, jelas salah. Nggak ada hubungannya Al-Quran ditaruh di atas pintu hujan tidak turun. Nggak ada relevansinya sama sekali. Sama dengan kalau pasang lukisan ayat kursi, saya pernah bilang walaupun 10 kali 10 meter, terus antum mengkhayal ini bisa ngusir syaitan. Nggak bisa teman. Ngusir syaitan kalau dibaca. Mau tahu kalau syaitan ada dekat Quran? Sekarang kalau antum tidak bisa tidur malam hari, ambil Quran coba baca. Ngantuk gak? Ngantuk gak? Kok ketawa sih? Yang buat antum ngantuk itu syaitan. Karena kalau nonton TV gak ngantuk. Baca Quran ngantuk, berarti ada syaitannya di situ kan? Ada syaitan. Jadi salah kalau orang bilang saya pegang Quran terus kemudian syaitannya terbakar gara-gara kesentuh Quran, itu nggak benar. Tapi kalau kita baca iya, kita baca iya. Quran suci, gitu kan? Tentu syaitan tidak bisa sembarangan menyentuh Al-Quran. Tapi kalau apakah begitu Al-Quran kita sentuhkan ke sebuah tempat lalu kemudian membakar syaitan, itu tidak pernah ada riwayat berhubungan dengan. Tapi baca iya, baca pasti membakar syaitan, nggak mungkin tidak. Ayat-ayat Al-Quran bisa memusnahkan dan membunuh syaitan itu. Jika masih suka emosi, padahal selalu sholat dan baca Al-Quran, apakah harus diruqyah? Seringkali sadar tapi keesokan masih tetap emosi, terus diruqyah. Bahkan jangan heran ya, ada penghafal Al-Quran itu diruqyah kesurupan. Ada, banyak kasus terjadi. Jadi tidak selamanya gitu. Bisa saja. Nabi SAW aja kena sihir, apalagi cuma penghafal Al-Quran ya. Apa hukum orang diruqyah? Boleh saja, tidak ada masalah. Hadis Nabi SAW yang berbunyi 70 ribu dari umatku masuk surga tanpa hisab. Di antaranya orang yang tidak tatayur, menggantung nasib sama benda, tidak bertato dan tidak minta diruqyah. Di sini tidak minta diruqyah, ruqyah secara etimologi, artinya mantra yang ditiupkan, bukan ruqyah syariah. Makanya selalu disebutkan ruqyah itu ruqyah syariah, ada syariahnya.
sesuai dengan syariat. Kalau yang kita baca-baca ayat tadi yang ada di dalam buku panduan ini, itu semuanya adalah yang disesuaikan dengan sunnah. Itu ruqyah syariah namanya. Kalau ruqyah saja berarti secara etimologi itu adalah mantra. Jadi mantra-mantra dukun pun dikatakan ruqyah. Makanya tadi Ibnu Mas'ud mengatakan ar-ruqa, jamak daripada ruqyah, gitu kan? Bagian daripada syirik. Artinya mantra yang disebutkan, bacaan yang ditiupkan tidak sesuai dengan syariat namanya ruqyah juga. Makanya sesuai dengan syariat dikatakan ruqyah syariah, ada tambahannya. Pak Ustadz, apakah saya termasuk syirik? Saya ikut asuransi dengan pemikiran jikalau ditimpa sakit ada jaminan untuk berobat. Itu bukan syirik, kan? Itu bukan syirik, kan? Karena itu bentuk ikhtiar, bentuk ikhtiar. Saya makan makanan yang sehat supaya saya tidak sakit. Nah, itu ikhtiar, berbeda. Syirik ini begini, syirik ini dasarnya ibadah dialihkan kepada selain Allah. Tadi saya kasih contoh, menyembeli itu mestinya untuk Allah, baca bismillah, hadap kiblat, ada caranya, tapi nggak dibawa ke kuburan, dikasih pohon, gitu kan? Seperti saya dengar fenomena di kota Makassar kemarin, ada seorang pengusaha punya kapal besar, masya Allah, pedagang kayu, papan-papan dari Kalimantan dibawa ke Jawa, dibawa ke Sulawesi. Waktu saya jelasin masalah syirik, dia bilang, Ustaz sudah tahu belum di pelabuhan kota Makassar nih, itu setiap kapal baru mau diturunkan, diluncurkan, pasti mereka sembeli kambing lempar ke lautan. Untuk apa, Pak? Ya supaya kapalnya selamat. Ini syirik. Apa hubungannya kambing dilempar ke air? Coba dia kasih kita makan kan kambing itu. Kasih orang miskin, anak yatim lebih baik. Ngapain dilempar? Hanya dimakanin oleh ikan. Tapi bagi syaitan, dia nggak penting antum ini mau sembeli kambing atau nyamuk, yang penting syirik, yang penting nyembeli niat dia untuk selain Allah, gitu. Yang penting dia sekutukan Allah di situ. Doa disuruh minta hanya kepada Allah, enggak datang minta-minta kepada benda, pohon, kuburan. Saya sudah kasih contoh. Ada fenomena banyak di Indonesia, kuburan-kuburan yang dikultuskan kalau itu kuburan hebat, gitu kan? Maka mereka kalau baru menikah datang ke sana minta diberkahi. Ini nggak boleh semuanya. Dari mana ini? Taruh air di kuburan 3 hari dianggap berkah. Padahal kalau dia taruh di kulkas enak dingin tuh. Taruh di kuburan ngapain gitu? Orang butuh didoain gitu. Sekarang sudah tambah hebat nih. Teman-teman lagi pada kirimin, saya masuk di WhatsApp tuh. Sekarang kuburan dipasangin MP3 Al-Quran supaya 24 jam ngaji. Kalau begitu enak sekali koruptor tuh. Hah? Pezina, pemabuk, pasangin aja Al-Quran itu katanya diampuni dosanya. Luar biasa, dari mana? Tidak pernah dalam riwayat Nabi datang baca Al-Quran di atas kuburannya sahabat. Kenapa kita ini tidak mau kembali ke riwayat yang benar sih? Suka iseng nyari sesuatu yang tidak ada dasarnya, kenapa itu? Hah? Wahyu sudah ada, Al-Quran sudah lengkap 30 juz, hadis sudah jutaan jumlahnya, baca itu. Ini kebanyakan karena kamu baca ini, kamu membaca, akhirnya begitu, ngarang-ngarang sembarangan. Kita sudah punya rujukan kok, gitu. Kenapa harus ke sana sini? Gitu. Saya pernah membaca zodiak yang mempercayainya dulu. Apa saya harus bersyahadat lagi, atau saya hanya bertaubat nasuha? Saran saya coba syahadat. Enggak ada ruginya syahadat, gitu kan? Kita tidak tahu, subhanallah, mungkin terbatalkan keislaman kita pada saat itu. Dan memang harus syahadat kalau orang mau kembali. Saran saya, Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Tante saya beberapa hari yang belakangan ini sering muncul rasa takut, gelisah, dan sering muncul perasaan yang beliau sendiri tidak tahu kenapa dan apa yang beliau rasakan. Apa ini? Ana izin saran, apakah beliau harus diruqyah atau apa ya Ustaz? Iya, ruqyah, ruqyah saja. Pokoknya seperti ini, was-was semuanya dari syaitan. Dan nanti diambil ya nomornya Ustaz Sahal sama Ustaz Husain Mubarak kemarin itu harus dicatat. Dan selalu konsultasi sama mereka itu. Apakah kesurupan itu benar jin yang masuk? Iya, benar jin yang masuk. Itu reaksi dan itu sudah jelas. Makanya dibacain terus ayat. Dan saya sarankan teman-teman untuk selalu membaca zikir pagi sore. Coba jaga satu hari itu minimal setengah lembar Al-Quran. Azan, sholat, jaga 5 waktu. Jaga diri dari yang haram, itu luar biasa tuh. Terjaga dari syaitan. Terjaga dari syaitan. Syaitan itu tidak bisa sembarangan masuk juga. Ya, dia tertahan. Tapi orang yang memang lost, gak sholat, terbuka auratnya, banyak dosa dilakukan. Ini luar biasa. Masuk keluar masuk syaitannya, gitu kan? Mungkin dia juga
Jadi tidak berpengaruh ayat ruqyah. Jadi artinya reaksinya sangat kecil kalau orang itu nggak sholat, nggak tutup aurat, kemudian mau praktekin ruqyah, ketawa setannya. Ya, harus dia juga punya benteng-benteng di dalam tubuhnya, gitu kan? Ya memang bisa membantu dia untuk itu. Bagaimana kalau ada seorang ustadz atau kiai yang bisa melihat hal-hal gaib dan masa depan? Apakah ini juga termasuk syirik? Ini maaf, bukan kiai. Ya. Ini dukun. Ini dukun, nggak ada itu. Bagaimana cara? Gitu kan? Ini semua tidak mungkin terjadi. Ini semua khurafat yang masuk ke dalam sebagian orang dan memakai nama suci. Nama kiai itu suci. Kiai, guru, ustadz, itu semua nama-nama yang suci sebenarnya, nama orang-orang yang menyampaikan agama Allah. Bagaimana mereka bisa kontaminasikan dengan melihat jin lah, melihat inilah, menebak masa depan? Ini nggak ada semuanya. Gitu kan? Nabi Muhammad SAW, guru dan kiai kita, disepakati oleh semua ya kaum muslimin. Nggak ada orang yang berani mengatakan, kecuali dia bukan muslim, bahwasanya Muhammad bukan kiai saya SAW. Kita pasti mengaku beliau kiai kita yang paling besar. Semua mazhab apapun ikut kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW kalau didatangin oleh beberapa sahabat yang bertanya dan beliau belum tahu hukumnya, belum ada wahyu, beliau diam, tidak ngomong. Nunggu sampai turun wahyu baru beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Si fulan angkat tangan. Telah datang kepada saya wahyu begini. Nabi SAW tidak tahu yang gaib, menunggu informasi datang. Bahkan kadang-kadang lewat 1-2 hari baru Nabi SAW menerima wahyunya, gitu kan? Waktu dituduh Aisyah berzina, nanti akan kita bahas itu dalam dosa besar tentang menuduh orang mukminah berzina. Itu sempat wahyu terputus dari Nabi SAW kalau tidak salah sebulan. Nggak ada wahyu turun. Nabi SAW tidak tahu benar nggak istrinya berzina nih. Sampai beliau bingung sendiri menghadapi Aisyah pada saat itu. Ngumpulin sahabat, nanya, sahabat bertengkar, ribut, ada yang dukung, ada yang enggak. Datang ke rumahnya Aisyah, ditanyakan Aisyah, Aisyah mengatakan tidak, saya tidak melakukan. Sampai turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW terjadi pada rumah tangganya. Turun ayat Al-Quran, nanti akan kita bahas tuh. Ayat-ayatnya lengkap semua menceritakan. Beliau tidak tahu yang gaib. Bagaimana ada orang yang mengaku kiai kemudian bisa melihat yang gaib, bisa tahu masa depan? Bagaimana caranya? Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Nabi SAW dan Nabi disuruh ucapkan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalau saya ini tahu yang gaib, maka pasti saya akan perbanyak kebaikan-kebaikan dan saya tidak akan ditimpa masalah. Tidak akan ditimpa masalah karena sudah tahu, oh di sana nanti ada orang yang ganggu saya. Udah saya nggak usah ke sana. Nabi SAW di perang Uhud kena pedang. Sampai kemarin kita bahas kabar Abdurrahman bin Auf bagaimana melengket pedang di topi besi beliau dan Abdurrahman cabut radhiyallahu anhu dengan giginya sampai giginya tanggal. Luka berdarah kening Nabi SAW. Gigi beliau sempat pecah. Pundak beliau sempat kena hantaman pedang orang kafir. Nabi SAW tidak tahu itu sebelum keluar dari Uhud, sebelum keluar dari Madinah. Nggak tahu sama sekali. Bahkan beliau mengatakan saya rasakan sakitnya sebulan. Gitu kan? Kalau Nabi SAW tahu, Nabi tidak akan keluar. Tapi memang begitulah. Gitu kan? Memang tidak ada yang tahu. Dan ini sudah panjang lebar. Ada juga judul di YouTube bisa dilihat ceramah saya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa. Panjang lebar saya jelaskan. Banyak dalil-dalil Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan kalau Nabi SAW tidak tahu hal-hal yang gaib, tidak tahu masa depan, gitu kan? Jelas semuanya itu. Saya pernah disuruh untuk melakukan mandi kembang oleh paman saya dengan alasan untuk mempermudah rezeki. Bagaimana cara bertobatnya? Dan bagaimana pandangan Ustaz dengan ritual mandi kembang, baik di acara pernikahan atau adat? Tak usah mandi kembang. Mandi air biasa pakai sabun biasa. Karena selalu relevansinya mandi kembang itu berhubungan dengan alam-alam dukun jin ini, gitu kan? Jadi nggak usah gitu. Sama tradisi pernikahan harus dimandikan di tempat yang terbuka sehingga pengantin perempuannya sudah sakit flu duluan sebelum menikah. Harus disiram dengan air ini air itu. Biarkan dia mandi sama suaminya nanti. Setelah menikah silakan mandi sana. Jadi dimudahin saja. Tidak pernah ada di zaman sahabat itu, di zaman Nabi. Karena kita tolak ukurnya selalu Nabi dan sahabat ya. Tidak pernah ada riwayat itu sahabat disuruh mandi oleh Rasulullah SAW sebelum nikah mandi kembang dulu ya, atau pakai pelapa kurma atau pakai. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada riwayat. Itu kan ini kan syariat ya. Masa kita diajar cara cebok kemudian tidak diajar cara seperti itu? Nggak mungkin.
Kalau bagian dari syariat, sudah tinggalin aja, nggak usah. Jadi kembali seperti apa yang saya jelaskan tadi teman-teman, jadikan Islam sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan ini. Ini jadi masalah nanti buat kita, akhirnya banyak ditambah-tambah dalam agama. Kalau bagaimana cara taubatnya, ini Allahu alam, ini saya tidak tahu. Kalau memang tadi sudah dikatakan dimandikan untuk mendapatkan rezeki, berarti sudah bagian dari sihir ini. Retorikanya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan coba dia ruqyah dirinya sendiri, baca beberapa ayat-ayat ruqyah, kemudian dia tiupkan ke telapak tangannya lalu diusap ke tubuhnya. Kalau dia merasa ada panas, ya, gatal, meriang, ya, maka itu berarti ada indikasi. Maka itu cukup diusap setiap hari insyaallah dengan ayat-ayat ruqyah, ditiup ke telapak tangan, diusap lagi dengan minta kepada Allah agar disembuhkan, insyaallah sembuh. Apakah ini adalah perbuatan atau pengaruh syaitan jika ada saudara sekandung yang saling bermusuhan dalam waktu yang lama? Sesama saudara saling mempertahankan egonya masing-masing untuk saling bermusuhan. Bagaimana solusinya untuk menyadarkan satu sama yang lain karena permusuhan tersebut adalah dosa besar? Tentu dari syaitan. Syaitan itu seperti musuh tadi saya bilang. Jadi kalau dia bisa mendapatkan celah yang buruk dari kita atau celah kekurangan, misal leher saya bisa ditusuk sama dia. Dia bukan cuma cuil, tapi dia berusaha untuk tusuk semaksimal mungkin. Kalau mati ya mati. Artinya kalau rusak. Kalau enggak minimal kalau luka itu harus terus borok, harus terus luka. Jadi kalau kita terbiasa misalnya melakukan nonton gosip jam 8 pagi, maka syaitan buat itu indah supaya kita terus rutin kerjakan. Jadi lukanya borok terus, gitu kan? Sambil dia kerjakan amal soleh yang mungkin syaitan tidak bisa menggunanya di situ. Nah, jadi memang harus hati-hati. Ustaz, apa hukumnya dalam Islam tentang orang yang mendatangi orang yang bisa melihat masa depan dan masa lalu? Inilah dukun ini, menebak-nebak masa lalu masa depan. Dalam Islam jelas, masa lalu kita kalau salah dalam agama taubat, kalau kita sudah berbuat kebaikan syukuri, masa depan kita beramal semaksimal mungkin, tinggalkan semua kesalahan. Jelas bagi seorang muslim, nggak butuh ramalan. Tidak usah pakai ramalan teman-teman sekalian. Jadi tidak usah datangi orang-orang seperti ini yang dikatakan tadi dukun. Yang panjang lebar kita bahas tadi ini adalah itu, ya. Bagaimana cara membedakan bisikan yang datang dari syaitan atau kata hati kita sendiri? Kadang-kadang ketika sholat di dalam hati suka bicara sendiri. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Sahkah sholatnya? Bagaimana hatinya bicara sendiri nih? Nah? Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa bahasanya setelahnya? Minal jinnati wan nas. Yang bisikin itu syaitan. Kalau dalam jiwa kita sendiri, gitu kan, jinnati wan nas, sebagian ulama tafsir mengatakan nas ini termasuk jiwa, memang dia, jiwa dia sendiri. Dia kadang-kadang berbicara. Ya cara masalah membedakan atau tidak membedakan itu umumnya ulama bilang, kalau bisikan-bisikan dalam hati cenderung kepada keburukan, misal malas beribadah, mau berbuat maksiat, cenderung pada keburukan, menunda-nunda ibadah, bisa dari syaitan, bisa dari jiwa dia yang ammaratun bisu. Karena jiwa manusia ada yang cenderung kepada keburukan, ada itu. Itu harus dilawan, ditepis. Tapi umumnya ulama mengatakan syaitan menunggangi itu jiwa yang ammaratun bisu dan dia bergabung di situ. Qarin di sebelah kita, syaitan yang di sebelah kita itu selalu menunggangi sisi jiwa kita yang ada kecenderungan pada keburukan, gitu kan? Potensi itu ada, makanya ditepis. Semua bisikan yang termotivasi untuk ibadah, kita lihat fakir miskin lewat, tiba-tiba dalam hati kita bantu tuh kesian. Telepon tuh orang tua sudah lama ini tidak telepon ayah saya, mau silaturahim, mau bakti sama orang tua. Oh, mau bantu ada tetangga yang lagi sakit atau ada orang yang lagi sakit mau dijenguk di rumah sakit. Ada bisikan, itu berarti positif, diikutin. Itu juga dari malaikat atau dari jiwa dia yang memang cenderung dengan kebaikan. Seringnya seseorang itu mengasah jiwanya dalam kebaikan akan membuat jiwanya lebih pekah, gitu kan, dalam kebaikan itu. Dan seringnya seseorang melatih dirinya, jiwanya dalam keburukan akan membuat lebih pekah dalam keburukan itu. Bahkan kata ulama, bisa jiwa lebih hebat keburukannya daripada syaitan, dan bisa juga jiwa lebih hebat daripada bisikannya malaikat dalam kebaikan. Tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya, gitu. Tapi umumnya syaitan menunggangi keburukan, kecenderungan burukan tersebut, dan malaikat juga menunggangi potensi baik dalam jiwa manusia. Apa tidak punya anak juga termasuk karena gangguan jin? Bagaimana meruqyahnya? Bisa terjadi. Jadi bukan berarti dia tidak subur, mungkin dia subur, suaminya juga
baik gitu kan, normal saja. Kalau ditinjau secara medis tidak ada masalah. Kalau medis sudah mengatakan ini memang ada masalah, faktor keturunan misalnya, berarti sudah itu tinggal ikhtiar, beristighfar, minta kepada Allah. Tapi kalau secara medis mengatakan semestinya ini sel telurnya normal, ini sperma suaminya diteliti memang masih bagus, nggak apa-apa, berkualitas, berarti ada pengaruh syaitan. Karena memang dia bisa menghalangi ya, tapi dia tidak bisa melakukan hal lebih daripada itu. Dia bisa menghalangi. Seperti misalnya ada hadis yang menjelaskan kalau seseorang berhubungan badan tidak membaca doa, Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Maka syaitan partisipasi di hubungan itu. Artinya dia bisa terlibat dalam rahim biologis, ya. Dia bisa lari dalam tubuh manusia dengan darah gitu kan. Jadi memang itu bisa terjadi. Makanya sebaiknya memang dia ruqyah ya. Coba diruqyah, dan banyak orang yang diruqyah juga dengan teman-teman yang sudah saya kasih nomornya itu, insya Allah beberapa bulan kemudian setelah ruqyah ada reaksi, mereka hamil dan seterusnya. Kenapa kebanyakan yang kesurupan kaum perempuan? Sebenarnya tidak juga, laki-laki juga ada gitu kan. Pokoknya siapa saja yang kena sihir bisa saja terjadi, tapi kesurupan ini terjadi memang kalaupun terjadi pada perempuan ini karena kelemahan jiwa. Dia tidak bisa mengontrolnya gitu kan. Kalau orang dia terganggu nih, tapi dia dengar ruqyah, dia coba konsentrasi dengar. Nah ini biasanya tidak bisa kesurupan. Syaitannya malah kena. Kesurupan itu biasa karena kelemahan jiwa dia. Maka syaitannya akhirnya menonjol untuk menguasai dia gitu. Tidak boleh mengobati sihir dengan sihir, haram. Tidak boleh haram dengan haram, gitu kan? Tidak boleh mengobati penyakit dengan yang diharamkan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian dengan hal-hal yang diharamkan. Kalau ada dokter bilang, Anda sembuh tapi syaratnya minum khamr ini, nggak boleh. Nggak ada ceritanya khamr bisa menyembuhkan misal, atau menggunakan lemak babi ini atau obat ini nggak boleh. Jelas dilarang dalam agama. Kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Jadi ini hal-hal mendasar yang harus diketahui. Jadi tidak boleh obatin, apalagi sihir dengan sihir, gitu kan? Afwan Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Dari tadi di luar tema. Ya ingin saya tanyakan, apakah pada hari kiamat nanti orang-orang pelaku perbuatan-perbuatan bidah akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mereka contohi dalam melakukan perbuatan tersebut? Misal orang yang mengikuti seorang kiai yang mengajarkan tentang perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah orang-orang yang mengikuti perbuatan kiai tersebut akan dibagikan bersama dengannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau apakah dibangkitkan bersamanya, Allahu a'lam. Ini saya tidak tahu dalilnya. Tapi pasti akan dibangkitkan, dan nanti setiap orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan satu perbuatan yang Allah tidak ridhoi, Rasulullah SAW tidak contohkan, pasti akan dipertemukan di mahkamahnya Allah dan akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Itu ada di riwayat masalah itu, tapi apakah dibangkitkan secara bersamaan, ini saya tidak tahu dalilnya. Apakah ilmu falak itu termasuk ajaran Islam atau termasuk ilmu nujum? Ini butuh rincian juga sama, harus ditahu ilmu falak yang dipelajari seperti apa dulu. Kalau cuma ilmu pengetahuan alam secara umum, nggak ada masalah. Pengetahuan umum, misalnya jarak matahari sama bintang, apalah segala pergantian siang malam, musim yang datang, segala macam lah cuaca dan seterusnya, ini adalah umum ilmu pengetahuan, tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud ilmu falak di sini ada berhubungan dengan masalah ramal-ramal tadi ya, atau menggunakan tenaga-tenaga jin, itu adalah hal-hal yang tidak boleh. Bagaimana Anda menyikapi setiap akan sholat pasti ingin sekali buang angin? Apa Anda harus diruqyah? Gimana kira-kira? Ruqyah boleh, silahkan ruqyah. Mungkin waswas syaitan, itu waswas syaitan ya, harus dilawan. Dan cara yang efektif adalah jangan biasakan buang angin. Memang betul. Jadi orang yang biasa tidak bisa tahan buang angin itu karena beranjak dari apa? Kebiasaan dia. Dia udah biasa, mungkin di depan teman-temannya, kadang-kadang bercanda, memang dia gangguin mereka, gitu kan. Emang gitu, dia sering iseng. Nah, akhirnya sudah terbiasa, gitu kan. Jadi itu menjadi hal yang selalu kayak orang yang terbiasa, ngupil, orang yang biasa korek kuping, jadi karena dia jadikan kebiasaan, jadi terbiasa, sama dengan itu. Kalau orang yang tidak membiasakan dirinya untuk ngeluarin angin, insya Allah tidak keluarin angin kecuali pada waktu memang dibutuhkan, kan gitu. Jadi memang ini harus diubah dari cara itu dulu, pola itu. Dan ini subhanallah juga tidak baik ya, sebaiknya memang ditinggalkan. Jadi ini insya Allah dengan cara antum terapi diri supaya jangan sampai sering mengeluarkan angin, terutama dengan mengolok-olok gitu kan, ada bercanda, termasuk juga di depan pasangan misalnya. Lebih baik kita menjaga itulah, kecuali darurat sekali ya, kecuali darurat.
Kalau ruqyah saya sarankan silakan ruqyah, bisa jadi was-was juga syaitan, bisa terjadi. Ustaz, di kampung saya ada simbol sebuah perahu lama, saya tinggal di pemukiman nelayan. Saat sebuah simbol perahu itu dibongkar, sering terjadi kecelakaan sampai menyebabkan kematian. Bisa dalam 1 bulan 2 kali. Apa solusi yang tepat untuk menyikapinya? Ruqyah, air, kemudian datang ke lokasi itu. Lemparin, siramin dengan air ruqyah. Datang ke situ, bacain ayat-ayat ruqyah, insya Allah hilang itu. Itu permainan syaitan, sering terjadi begitu. Sering dia menakut-nakuti masyarakat. Bahkan Nabi SAW pernah menyuruh Umar bin Khattab untuk datang menebang sebuah pohon yang sering mengganggu orang-orang. Setiap lewat merasa takut di situ. Lalu kata Nabi SAW, pergilah Umar dan hancurkanlah itu. Maka Umar bin Khattab pun datang ke sana lalu menghancurkan dan menebang pohon itu. Apakah orang yang meminta di ruqyah tidak termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Sudah saya jelaskan. Bagaimana logikanya orang ketika di ruqyah terkadang bisa keluar paku, silet dan benda-benda yang tidak masuk akal. Dari mana asal semua itu? Karena tidak pernah merasa makan benda tersebut. Kenapa kebanyakan jika kesurupan lebih banyak kaum perempuan? Bolehkah pengobatan orang yang kena sihir dengan sihir pula? Tentu ini ada 3 pertanyaan ya. Kalau dari mana asalnya benda-benda itu? Ini ulama coba rincikan. Jadi rincian ya. Tapi ini karena tidak ada dalil yang menjelaskan, maka ini rincian dari pengalaman ruqyah saja. Kebanyakan orang-orang yang keluar benda-benda tajam dari tubuhnya itu memang benda itu dimasukkan dengan cara sihir dengan 2 cara, di makanan yang dia konsumsi atau memang ada jin yang memasukkan ke dalam tubuhnya. Karena jin ini bisa masuk ke interaksi ke dalam tubuh manusia ya. Asal memang benteng orang itu terbuka, dia tidak sholat, tidak tutup aurat, tidak ada zikir pagi sore, memang nggak ada, maka itu mudah. Rata-rata orang yang ibadahnya bagus itu sihir jenis ini tidak bisa masuk umumnya. Kebanyakan orang-orang seperti ini memang lemah, tameng-tameng di tubuhnya itu tidak ada ibadah gitu kan. Tapi kalau orang ada ibadahnya insya Allah tertanggulangi. Jadi ini memang ada dimasukkan, bisa dengan makanan yang dia konsumsi tapi disembunyikan oleh para ya dukun-dukun ini dengan cara sihir, karena itu tidak didampak atau memang jin-jinnya yang memasukkan ke dalam tubuhnya. Maka ruqyah membongkar itu sama dengan susuk kan? Susuk yang dimasukkan dengan cara dimantra-mantrain akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Itu kalau dibacain ayat bisa keluar memang susuknya. Buhul yang ditanam gitu kan. Saya punya pengalaman meruqyah air kemudian disiramkan di tempat yang ada buhul, itu subhanallah beberapa hari kemudian keluar buhul itu. Ada buhul yang keluar di halaman rumah itu gitu kan. Jadi memang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bunuh diri karena cinta? Apakah arwahnya akan gentayangan tergantung di antara langit dan bumi karena belum ajalnya, jadi langit tidak mau menerima, bumi pun enggan? Apakah orang yang bunuh diri di dunia maka takdirnya yang ditulis di Lauhul Mahfuz dia akan bunuh diri? Ini bunuh diri itu tidak boleh, haram dalam agama. Dan ada babnya sendiri, nanti kita bahas, jangan terburu-buru. Apapun alasannya nggak boleh bunuh diri. Tidak ada, kalau bunuh diri, kalau tadi membunuh masih ada celah-celahnya. Tapi kalau bunuh diri nggak boleh, sama sekali mutlak nggak boleh. Itu dosa besar. Alasannya apapun, apalagi kalau kena cinta. Apa cinta, mau bunuh diri gara-gara cinta? Saya gila kalau tidak nikah sama orang itu, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Gila bener nanti. Memang cuma dia laki-laki, memang cuma dia perempuan, banyak, gitu kan? Banyak. Dan bukan cuma 1-2 suku, ada ratusan suku di muka bumi ini. Ardunya, buminya Allah luas. Kenapa harus bunuh diri gara-gara cinta? Ini karena tidak ada punya iman ini. Imannya nggak ada. Ada memang hadis yang berbunyi, ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi kalau utangnya masih belum dilunasi. Itu memang benar. Tapi itu kalau utang, bukan masalah dia bunuh diri. Kalau bunuh diri ya sudah tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan karena dia melakukan dosa besar, gitu kan? Dan tidak ada namanya ruh gentayangan. Sudah kita jelaskan masalah ini. Nggak ada ruh gentayangan, nggak ada ceritanya kuburan terbuka pocong keluar, nggak ada ceritanya tangan tarik-tarik orang dari kloset, itu tuh dusta semua, nggak ada. Itu cuma sinetron film tuh yang dibuat-buat. Jadi itu semua tidak benar, tidak ada dalam Islam. Orang kalau masuk kuburan, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, nggak ada yang lain. Nggak mungkin terjadi dia gentayangan ganggu orang lain. Jadi itu tidak mungkin ya, itu tidak terjadi. Kalau masalah takdirnya, ya memang dicatat di Lauhul Mahfuz, tapi itu takdir ikhtiar ya. Proses seseorang mati itu ikhtiar dia. Kasus ajalnya datang di mana, dicabut ruh oleh malaikat, itu takdir mutlak. Saya sudah pernah jelaskan. Jadi takdir ada 2 macam, ada yang mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ.
Seperti kita mati di mana, ya gitu. Kapan itu sudah mutlak, Allah yang tentukan. Mau di lautan kah, mau di rumah kah, mau lagi tidur kah, mau lagi makan kah, mau lagi jalan, pokoknya tiba ajal mati. Tapi prosesnya yang membawa orang pada kematian itu ikhtiar. Seperti orang ikut berperang untuk mati syahid. Seperti tadi orang tahu nih listrik kalau berbahaya dipegang sama dia, akhirnya dia mati. Kan? Mengunjuk kekuatan, akhirnya mati. Gitu. Nah ini berarti dia bunuh diri. Proses ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia prosesnya baik, dia kena mati syahid, membela kehormatan, maka kebetulan ajalnya datang, itu berarti dia ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau proses ini dia buat keburukan, ya buruk. Lauhil Mahfuz tercatat, dia milih bunuh diri misalnya, itu dosa besar. Maka berarti dia berdosa di sini. Ya. Bagaimana hukumnya menentukan hari tanggal baik untuk mengadakan suatu acara? Ini kembali kepada hukum tadi. Kalau misalnya dia kembali kepada syariat Allah, misal daripada hari lain, saya mau adakan acara saya hari Jumat aja deh. Karena saya tahu hari Jumat hari yang mulia, hari yang terbaik. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang penciptaan langit dan bumi. Memang ada hadisnya. Kalau cuma seperti itu nggak ada masalah. Tapi kalau penentuan tanggal, oh kalau tanggal 13 nggak baik, oh kalau tanggal 17 baik, atau apalah segala macam, ini khurafat semua nggak benar. Ini nggak boleh. Ini masuk dalam masalah tatayur, namanya menggantungkan nasib pada benda, dan ini tidak benar. Dari sekian banyak pengobatan sihir, apa yang paling manjur? Apakah doa bisa dipakai dan paling utama? Tadi kan sudah saya jelaskan, ini cara-caranya. Jadi mudah-mudahan tadi diikutin ya, sudah saya jelaskan panjang lebar caranya. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbanyak istighfar, berdoa kepada Allah, dan ruqyah syariah. Hukuman bagi pelaku sihir adalah dibunuh. Apakah pemerintah yang seharusnya melakukan hukum tersebut? Lalu bagaimana dengan fenomena banyaknya dukun yang merajalela di tanah air, bahkan sampai diiklankan di surat kabar? Tentu pemerintah ya. Yang saya tahu pemerintah. Jadi pemerintah harusnya mengeluarkan peraturan itu. Saya yakin insya Allah salah satu hal yang paling banyak membuat kekacauan di Indonesia itu penyanyi-penyihir. Sehingga orang yang jadi preman berani karena dia punya jimat, dianggap dia punya kekuatan, gitu kan? Orang yang mau mengganggu rumah tangga orang gampang, tinggal bermain di sihir, gitu kan? Orang yang mau lari usahanya, pergi ambil pelaris. Jadi memang pesihir ini banyak, makanya harus diberhentiin. Pemerintah harus turun tangan, dan harusnya ini selalu disampaikan, dibahasakan. Siapa yang bisa membahasakan? Kayak saya sekarang membahasakan melalui media kita. Ini yang saya mampu lakukan di YouTube misalnya, di teman-teman ini atau teman-teman hadir di sini, sampaikan kepada teman-teman yang lain. Itu yang kita bisa lakukan, dan semoga Allah berikan petunjuk kepada pemerintah kita. Ini harus diberhentikan, nggak boleh tidak ini. Nggak boleh, ini berbahaya sekali, ini menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya mau nanya, siapa itu jin dan siapa itu syaitan? Apa benar syaitan itu lebih halus daripada debu? Sudah saya jelaskan sebenarnya, tapi ya oke lah. Jin ada 3 golongan, mukmin, fasik, dan kafir. Jin yang mukmin sama dengan manusia, manusia juga mukmin sama. Mereka tidak akan transaksi, tidak akan interaksi, tidak akan menikah, tidak akan ngobrol, tidak ada urusannya. Seperti kita tidak akan pernah urusan panggil-panggil jin, teman, ajak makan, itu nggak ada. Kita tahu hukumnya nggak ada. Jin yang fasik, jin muslim yang bobrok, masih banyak dosanya, sama manusia yang fasik. Sama jin yang kafir. Nah di alam jin ini, jin yang fasik sama kafir namanya syaitan. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Di alam jin ada dakwah, kayak kita mungkin ada dakwah, ada jin beriman. Kalau bukan karena iblis sudah minta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, sudah lama dibunuh sama jin beriman tuh. Jadi syaitan itu adalah bagian dari jin yang dipimpin oleh iblis. Ini sama, kalau minta air yang didoakan, sebenarnya tergantung teman-teman sekalian. Kalau kita bicara masalah bab ruqyah bisa masuk dalamnya. Tapi kalau umum saja, tidak ada sebabnya. Tiba-tiba kayak pengajian gini, ada yang datang, tolong Ustaz bacain air ini untuk saya bawa pulang untuk berkah. Tidak ada perintah, tidak pernah ada sahabat bawa air. Di zaman Nabi ada kan air? Ada gelas, ada kendi. Tidak pernah ada riwayat mereka bawa, ya Rasulullah ini air saya doain supaya saya pakai baca mandi di rumah saya itu. Tidak pernah ada riwayat itu kan? Tidak pernah, jadi memang sebaiknya dihindari. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Dalam waktu di ruqyah, apa ciri-ciri yang terkena gangguan? Apakah teriak-teriak atau diam saja? Reaksinya macam-macam, ada yang kesurupan, ada yang kesemutan, ada yang tiba-tiba sendawa, ada yang muntah. Pokoknya dengar ayat pasti terganggu, jiwanya nggak enak, nggak tenang. Itu ada pengaruh. Jika sihir bisa menceraikan suami istri, bagaimana hukumnya orang yang bercerai karena pengaruh sihir? Bukankah mereka objek menjadi berdosa karena bercerai tanpa alasan? Ya tentu saja, ya, dia tidak, kalau memang dalam kondisi dia tidak sadar ya, tersihir, maka itu tidak berdosa, tidak berdosa.
Tapi subhanallah, Allah dengan kemahakuasaannya, tidak semua sihir itu spontan langsung membuat orang tidak sadar, tidak kok. Dia sadar, cuman ada reaksi, ada pengaruh, gitu kan? Ada pengaruh yang sering memancing emosinya naik. Ada pengaruh bisikan untuk membuat dia selalu mencari-cari kesalahan pasangan, gitu kan? Jadi itu ada. Dia bisa sebenarnya meredamnya. Sihir pun sekuat apapun dalam rumah tangga, tidak semua sihir bisa menceraikan suami istri. Banyak orang yang disihir tidak cerai. Tapi dia terganggu, gitu kan? Makanya harus ruqyah. Jadi tidak semuanya juga berhasil. Apa hukum bagi pedagang yang menggunakan jimat penglaris sebagai pemanis dan jimatnya menggunakan ayat Al-Quran? Bagaimana hasil uangnya, halal atau tidak? Tentu tidak benar, tidak ada itu ya. Pelaris, dan umumnya memang sekarang banyak dukun-dukun ini ingin mengelabui ya orang-orang. Kalau yang datang misalnya ibu-ibu pakai jilbab, bapak-bapak dianggap muslim, maka dikelabuilah sama dia. Dengan cara diberikan kertas, tulisannya ada ayat-ayat Al-Qur'annya, tapi ternyata di situ banyak khurafat. Saya waktu terangkan masalah sihir, nanti ada bahasan kita nih, dosa besar yang ketiga atau yang keempat, kalau salah itu ada masalah sihir, nanti panjang lebar saya jelaskan. Itu saya sampai kaget masuk, waktu saya jelasin masalah sihir, subhanallah, di daerah Condet saya sholat di musola, di depan, di seberang jalan sekolah yang sedang saya jelaskan itu, ada tulisan bahasa Arab, sampai saya foto, di HP saya masih ada gitu. Itu tulisannya awalnya ayat kursi. Lama-lama di bawah itu kalau mengerti bahasa Arab pasti kaget tuh. Ini bisa menghilangkan sihir, ini bisa menghilangkan syaitan, ini bisa menyelamatkan rumah dari pencuri dan beragam macam lah. Dan itu ada kalimat-kalimat itu bahasanya tulisan Arab. Saya sendiri nggak ngerti apa isinya. Gitu kan. Sudah 7 tahun lebih, alhamdulillah lebih 10 tahun saya belajar bahasa Arab. Ini saya nggak ngerti apa yang ditulis. Gitu. Jadi ini satu keunikan yang luar biasa, tulisan yang tidak masuk di akal. Dan ini semua khurafat yang saya tahu. Jadi harus taubat kepada Allah. Semua buhul itu dibakar. Dan caranya adalah mulai dengan modal yang halal, yang manusiawi, jujur dalam transaksi. Apa kata Nabi SAW? Kalau pembeli dan penjual jujur, maka Allah berkahi di transaksi mereka. Pasti laku dan yang beli puas. Kita mau jual mobil, pernah tabrakan nggak? Pernah. Tapi saya sudah masukin di bengkel, di sini tabrakannya. Insya Allah laku tuh. Oh nggak pernah, mobil saya nggak pernah tabrakan. Padahal sudah 7 kali tabrakan ini. Ini bohong, nggak bisa. Pasti nggak laku. Sudah ada hadis Nabi. Manusiawi aja, nggak usah pakai pelaris-pelaris begitu. Apalagi ikut-ikutan bawa patung kucing lah, apalah macam-macam. Saya kemarin masuk ke Polda, ketemu sama salah satu teman saya di situ. Nanti ada bawahannya dia pakai patung kucing tuh. Kenapa akhi pakai patung kucing? Ini nggak tahu, sudah saya nasihatin tetap aja taruh patung kucing di situ. Yaitu patung kucing untuk panggil pelaris supaya orang datang bayar. Ini ngapain ini? Dari mana akalnya itu patung bisa manggil? Itu permainan syaitan, semua itu syirik, nggak boleh. Ya, harus dijauhi. Apa hukumnya bagi pedagang yang meminta tolong dengan dukun agar dagangannya laris? Dosa besar. Dan kalau dia percaya dia bisa kufur. Nggak boleh teman-teman sekalian. Dagang biasa dagang. Dagang itu modalnya halal, produknya halal, sistemnya halal. Percaya teman-teman, demi Allah laku. Nggak usah pakai dukun, nggak usah pakai pelaris ini. Nggak perlu. Terima uang, tepuk-tepuk uangnya. Siapa nggak tanya itu? Kenapa tepuk-tepuk? Supaya laris. Pokoknya kertas bisa ngelarisin. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya sama sekali. Coba teman-teman pelajari ilmunya itu, cari modal yang halal, kemudian produknya juga berkualitas bagus, jual baju yang memang bagus, warnanya, coraknya, segala macam sesuai dengan syariat. Laku kok insya Allah. Sistemnya juga jangan pakai hal-hal yang berbau riba atau dolar dan seterusnya. Insya Allah laku. Di saudi dekat Masjid Haram semua orang kaya raya itu banyak. Nggak ada pakai pelaris tuh. Dagang biasa. Jual sandwich, jual jus, laku. Orang laku. Kan gitu. Jadi tidak perlu semua ini teman-teman sekalian ya. Saya punya kenalan, dia mengaku sebagai ahli pengobatan menggunakan telur ayam sebagai media pemindahan penyakit pasien dan juga menyuruh pasien mandi dengan bunga-bunga tertentu. Apakah ini merupakan praktek sihir? Jelas. Iya. Ya. Iya. Jauhi itu nggak boleh. Apa ini? Fatwa Ibnu Taimiyah soal larangan membunuh syaitan. Berarti syaitan bisa mati. Apakah syaitan juga beranak pianak?
Sudah saya jelaskan tadi. Kalau masalah fatwa Ibnu Taimiyah melarang membunuh syaitan, saya tidak tahu ini. Saya tidak pernah tahu. Mungkin sebatas ilmu saya ya. Tapi kalau apakah syaitan mati, saya sudah katakan iya. Apakah beranak piana? Iya. Jadi syaitan itu, jin itu sama dengan kita, ini manusia. Menikah, punya anak, ada juga yang berzina, ada yang anak di luar zina, ya seperti manusia. Cuma bedanya kita nggak lihat. Sama dengan itu. Apakah benar mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan lebih besar dosanya daripada syirik? Setahu saya, kalau dia dipertemukan dengan syirik besar, maka sama kurang lebih ya. Karena memang salah satu yang bisa membatalkan keislaman seseorang itu kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini memang masuk, Ibnu Qayyim memasukkan dari 10 poin batalnya keislaman seseorang, salah satunya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini mungkin dia kelasnya selevel dengan di bawahnya syirik besar. Tapi kalau dipertemukan dengan syirik kecil enggak, beda. Ini pembatalan Islam tadi. Kan syirik kecil itu riya, cuma membatalkan amalan yang sedang. Tapi kalau sama syirik besar mungkin dia hampir dekat. Ada ustadz yang bisa mengetahui bahwa si A sakit paru-paru dan ternyata benar apa yang ustadz itu katakan. Apakah itu berdosa jika kita percayai? Kenapa dulu ini? Mungkin ustadznya dokter. Jangan buru-buru. Mungkin dokter tahu, oh dari nafasnya orang ini kayaknya paru-paru nih. Ini sudah pengalaman dia. Batuk ini tenggorokan gatal, oh ini gejala flu. Mungkin dia dokter. Tapi kalau dia tebak orang lewat, ah ini paru-paru. Nah itu dukun. Ini bukan ustaz, ini dukun. Jangan dipercaya ini, ya. Adakah pengaruh umur jin terhadap kekuatan terhadap ruqyah? Saya tidak pernah tahu masalah ini, tapi setahu saya tidak. Insya Allah tidak. Jadi peruqyah itu makin soleh dia, maka makin besar pengaruh bacaannya. Apalagi kalau dikuatkan dengan pasien juga memperbaiki keadaannya secara ibadah, maka lebih kuat lagi. Apakah ruqyah bisa menghilangkan sihir, santet dan guna-guna? Sangat bisa, dan memang itu ruqyah caranya. Ruqyah caranya. Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril, salah satu doanya adalah Bismillahi arkika min kulli syarrin yu'dhika wallahu yashfik. Aku meruqyahmu, membacakan ayat-ayat padamu, gitu kan? Dan Allah yang akan menyembuhkanmu dengan nama Allah itu memang boleh menyembuhkan. Nah, itu pasti menyembuhkan dengan izin Allah. Cuma tinggal waktunya saja. Dan saya sudah bilang tadi, kalau ada orang kena sihir belum sembuh-sembuh, berarti dia harus muhasabah tuh. Dia harus muhasabah. Pasti ada sesuatu yang ganjal pada dirinya. Ada masa-masa lalu yang pernah dia lakukan hal-hal yang salah secara agama, masih ada dosa yang mengganjal, mungkin dia masih punya penyakit-penyakit hati yang berbahaya, ada sesuatu. Waktu dia masih menyimpan buhulka, pasti ada sesuatu. Tidak mungkin, karena Allah SWT sudah menjadikan ruqyah memang obatnya. Bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua yang masih berpegang pada tradisi yang berbau syirik besar, berdoa kepada kuburan, menyembeli untuk rumah, kebun dan lain-lain, agar mereka terhindar dan bertobat dari syirik besar? Tugas kita cuma menyampaikan. Tugas kita menyampaikan dakwah. Kita nggak punya tugas lebih daripada itu. Sambil kita doakan, kita datangkan buku, ya. Pokoknya dinasihatin, diingatkan. Tugas kita itu. Selebihnya kita nggak bisa buat apa-apa. Apakah dosa juga pekerjaan? Apakah dosa pekerjaan seperti konsultan? Kenapa berdosa? Lihat dulu apanya. Dia konsultan bangunan, konsultan sekolah, tidak ada sesuatu yang salah. Tapi kalau dia jadi konsultan dukun, mungkin sekarang sudah modern kan? Dukun sekarang sudah hebat, masuk TV, oh pasang tarif gitu kan? Banyak teman-teman adakan pelatihan ruqyah misalnya, atau ada pengajian, sekarang dukun juga buat tuh. Saya lihat ada flyernya, buat pelatihan bisa jadi dukun sehari, bayar sekian juta di hotel bintang 5. Luar biasa, bisa belajar ilmu pelet dalam satu hari. La ilaha illallah. Nah kalau jadi konsultan itu nggak boleh, haram. Sama sekali nggak boleh. Tapi kalau umum, kita pahami konsultan selalu positif ya. Bangunan apa segala itu tidak ada masalah. Saya punya kakak yang terkena sihir dan apa ini? Tidak jelas ya. Seperti orang stres maupun sakit jiwa. Kami sekeluarga udah mencoba secara medis, juga kepada psikolog maupun ustadz, dan terus berdoa. Beberapa ustadz yang kami datangi menjelaskan bahwa beberapa jin di tubuhnya kakak saya. Pertanyaan saya itu, apakah bisa ruqyah jarak jauh oleh seorang ustadz? Kalau ruqyah jarak jauh, kalau melalui telepon, ya, dia dengar suaranya, itu masih ada yang membolehkan.
itu masih dibolehkan. Tapi kalau misalnya duduk di sini kemudian dia baca ruqyah niatkan orang rumah sana, itu nggak ada. Itu nggak boleh, gitu kan. Mengapa saat di ruqyah banyak peruqyah menanyakan nama, umur, alasan jin memasuki tubuh orang, padahal jin yang jahat itu pendusta. Saya sudah bilang tadi, kalau dia faham ruqyah, dia tidak perlu tanya. Saya berapa kali sekarang ini sering menelpon beberapa teman peruqyah untuk saya pandu. Saya katakan di antara teori-teori yang saya kumpulkan lagi dari para ulama-ulama yang saya konsultasikan, antum tidak usah terlalu banyak komunikasi dengan jinnya. Pada saat dia bicara, bacain saja ayat, nggak usah peduli apa yang dia ocehkan. Kecuali dia sudah ocehkan yang suruh saya si fulan. Baik, baru dibahasakan, kamu harus taubat. Kalau tidak ayat ini membakar kamu. Kalau dia tetap tidak mau, bacain aja ayat sampai dia tunjukkan buhul misalnya. Seperti itu saja. Jadi antara buhul dengan dia tunjukkan siapa yang melakukannya, gitu kan? Sehingga kita bisa meminta kepada Allah agar diberhentikan sihir itu. Mau tanya tadi Ustaz berkata kesyirikan terjadi pada zaman sesudah Nabi Nuh alaihissalam. Apa zaman sebelumnya belum ada cara beribadah, belum ada apa ini? Belum ada cara beribadah, belum ada. Lalu bagaimana cara beribadahnya? Sebenarnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada kemusyrikan. Saya bukan mengatakan awal. Kalau saya katakan awal mungkin keliru ya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya juga itu penyembah berhala dulunya. Setelah Nabi Nuh datang, Nabi Nuh meluruskan, gitu kan, kesalahan-kesalahan, maka orang yang beriman ikut di kapal, orang yang berbuat sembah berhala ditenggelamkan sama Allah. Nah dari generasi yang baru selamat lagi ini ternyata kembali lagi setelah beberapa generasi sembah berhala lagi, seperti itu. Kalau masalah ibadah mereka ikuti ibadah Nabi mereka masing-masing, tetap seperti biasa. Bertauhid kepada Allah, tinggal aplikasi ibadah kayak sholatnya, kayak puasanya, itu nanti yang memiliki hukum-hukum tertentu, hukum-hukum tertentu. Bagaimana menyikapi keluarga yang masih percaya kepada peramal? Sama saja, nasihati ya. Bagus kalau semua begini pertanyaannya nih. Saya tinggal jawab, nasihati, selesai. Saya mau tanya pembahasan minggu lalu tentang sihir. Yang saya tangkap dari penjelasan Ustadz, orang yang minta diruqyah tidak termasuk dalam hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ruqyah menurut penjelasan Ustadz adalah yang tidak syar'i. Berarti orang yang minta ruqyah tidak syar'i tetapi tetap bisa masuk surga walaupun dihisab ya. Bukankah ruqyah tidak syar'i masuk dalam syirik, mendatangi dukun, tukang sihir? Mohon penjelasannya. Iya jawabannya, emang iya. Kan orang yang melakukan sihir itu melakukan dosa besar ya. Artinya dia kalau meninggal tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diampuni, bisa tidak. Kan itu. Memang begitu hukumnya. Sama melakukan sihir ya, kecuali kalau dia sudah sampai pada tingkat melakukan kesyirikan lain. Sudah sampai pada hal-hal yang syirik, sudah sampai menyembah syaitan, sudah sampai pada sembelihan yang memang jauh dari agama Islam, sudah keluar, maka itulah yang sudah sampai kekufuran gitu. Saya pernah baca buku yang mengatakan iblis pimpinan malaikat, mempunyai nama-nama yang agung di setiap tingkat langit. Apa benar? Kalau tidak salah karangan Al-Ghazali. Ini tidak pernah dari riwayat. Yang kita tahu dalam Al-Quran kan dijelaskan. Iblis itu Allah mengatakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia golongan jin dan dia berfasik ya, bermaksiat kepada Tuhannya. Itu yang kita tahu dalam Al-Quran. Tidak pernah ada penjelasan kalau dia dari malaikat itu. Pak Ustaz, apabila kita pernah melakukan syirik besar dan dengan konsekuensi batal keislaman kita, bagaimana cara bertobatnya? Apa kita harus mengikrar seperti orang yang memeluk agama Islam? Ya, ucapin syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun sendiri, nggak usah di depan orang. Bertobat kepada Allah dengan mengulangi syahadat kembali. Karena itu nggak boleh syirik besar. Nggak boleh, itu dosa besar yang akan mengeluarkan. Tadi kita sudah jelaskan hadisnya. Surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah tadi menjelaskan Allah tidak akan ampuni orang yang syirik. Kalau meninggal berbuat itu berbahaya sekali. Tidak sempat taubat, maka harus taubat. Taubatnya ngulangin kembali. Karena ulama tadi saya bilang sepakat mengatakan syirik besar mengeluarkan dari agama Islam. Saya punya saudara sepupu sudah lama tidak bertemu dan baru tahu dia sekarang jadi dukun. Bagi air, pijat, pasiennya banyak. Sebagai saudara harus bagaimana? Sama aja. Nasihatin ya. Nasihatin semampunya dan doakan. Selebihnya kita tidak bisa berbuat lebih daripada itu. Allahu a'lam. Banyak sekali pertanyaan malam ini. Cara untuk mematikan syaitan yang berbentuk manusia dan cara menunjukkan mereka ke jalan yang benar, seperti seorang yang mengatakan lebih memilih sholat bersama syaitan daripada sholat rapat-rapat.
Jadi jangan dimatikan kalau manusia, ya, didakwahi. Kalaupun harus diperangi, maka itu adalah musuh-musuh orang-orang kafir yang di medan perang, itu baru. Nah itu semua adalah hizbu syaitan namanya, ya, kelompok-kelompok yang bersama syaitan, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, gitu kan. Itu semua dari syaitan, memang itu harus diperangi. Tapi kalau orang yang hanya sekedar dari kata-katanya karena kejahilannya, dia butuh didakwahi, didoakan. Jangan dibunuh kalau gitu.